Hai Thomas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gendon di channel Gendon Up. Di video kali ini saya ingin sedikit memberikan tentang kegiatan kami para pemuda selama pandemi COVID yang ada di Indonesia ini. Pemuda yang seharusnya menjadi garda terdepan bagi negara Indonesia ini, di waktu ini kan kebanyakan sekolah libur. Kita mengisi kegiatan itu secara produktif agar tidak menyia-nyiakan waktu ya. Selain kita merancang desa wisata atau desa kami, kita juga mengisi kegiatan untuk membuat souvenir-souvenir yang akan disediakan nanti. Lebih dari itu, kita berkolaborasi dengan banyak pemuda yang ada di desa sekitar atau di dalam Kabupaten Blora. Oke, bagi penonton saya yang baru hadir, silakan di like dan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi yang ada di sekitar kita tentang kepemudaan, tentang kegiatan dan inovasi untuk rencana-rencana ke depan. Oke, kita langsung ke tahap-tahap di mana kita menyiapkan mengisi waktu luang untuk kami. Ditonton sampai habis. Oke, salam berkarya. Bonus demografi adalah suatu kondisi di mana jumlah penduduk produktif atau angkatan kerja usia 15-64 tahun lebih besar dibandingkan penduduk yang tidak produktif di bawah 5 tahun dan di atas 64 tahun. Tahun 2020 sampai 2030, Indonesia akan memasuki bonus demografi. Pada rentan waktu tersebut, diperkirakan penduduk usia produktif Indonesia akan mencapai 70%. Bonus demografi akan menjadi berkah jika angkatan kerja produktif yang mendominasi jumlah penduduk bisa terserap pada pasar kerja secara baik. Sebaliknya, bonus demografi menjadi bencana demografi jika angkatan kerja tidak terserap pasar kerja dengan baik. Dan bonus demografi merupakan kesempatan emas bagi Indonesia dalam meningkatkan sumber daya manusia dan salah satu cara mendukung agar Indonesia menjadi negara maju. Kalau Indonesia bisa memanfaatkan masa emas tersebut, maka Indonesia telah berhasil mengambil peluang dari bonus demografi. Indonesia di masa depan diprediksi akan berada di kekuatan ekonomi nomor 4 secara global. Negara-negara Eropa di dunia akan lewat oleh Indonesia pada tahun 2030. Oleh karena itu, sumber daya manusia memegang peran penting dalam pembangunan bangsa. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan salah satunya oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki bangsa itu. Menyoal arus kemajuan ekonomi digital yang semakin pesat. Dengan bonus demografi yang dimiliki Indonesia, maka tahun 2030 diperkirakan bakal membawa Indonesia ke posisi puncaknya. Untuk mempersiapkan masa puncak kemajuan ekonomi digital di tanah air, maka kami, para pemuda, akan mempersiapkan diri untuk menyambut masa demografi tersebut. Saat ini Indonesia menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh bagus, Indonesia adalah masa depan investasi dunia. Indonesia berkembang sangat cepat. Kemajuan dunia e-commerce harus kita raih. Merangkulnya untuk mengambil kesempatan yang lebih besar. Bonus demografi sedianya merupakan hal yang sangat positif di mana Indonesia bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa.
membuat Indonesia memiliki daya saing dan daya tawar yang tinggi. Kondisi ini akan membuat investor semakin tertarik membelanjakan uangnya di Indonesia, yang secara otomatis akan membuka peluang pekerjaan lebih melimpah. Reaksi bersambung pun akan terus terjadi dengan muara utamanya sektor perekonomian yang berjalan lebih maksimal. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura, peringkat tersebut masih sangat rendah. Pihak pemerintah sendiri saat ini sedang berusaha mengejar bonus demografi dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga mempercepat pembangunan infrastruktur untuk menunjang segala kegiatan perekonomian di Indonesia. Selain itu, pemerintah pun berharap bisa menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru dengan merubah prioritas pemanfaatan dana desa menjadi pelatihan-pelatihan kewirausahaan atau sebagai bantuan modal untuk memperbesarkan usaha-usaha kecil yang berbasis rumah tangga. Indonesia pun bisa belajar dari Tiongkok dan Korea Selatan dalam memanfaatkan bonus demografi dengan cara penggerakan dan menciptakan industri-industri rumah tangga yang memproduksi berbagai komponen peralatan elektronika dan komponen industri lainnya. Dengan cara seperti itu, kedua negara tersebut berhasil menyerap banyak tenaga kerja lokal di negaranya masing-masing dan memanfaatkan bonus demografi sebaik mungkin. Siapkah bagi para pemuda yang ada di Indonesia yang akan menjadi peran utama bagi negara? Peran pemuda menurut Undang-Undang tentang Kepemudaan Nomor 40 Tahun 2009 dalam pembangunan seringkali lepas dari sorotan publik. Pemuda hanya menjadi subjek angka dalam statistik yang digunakan untuk menghitung berbagai indeks kesejahteraan, tetapi lebih dari itu. Eksistensi pemuda itu dalam pembangunan belum dipahami secara mendalam oleh para pemangku kebijakan. Dalam memahami kepentingan kualitas pemuda, perlu dipahami bahwa pemuda usia remaja saat ini akan menjadi bagian terbesar dari dalam angkatan kerja usia produktif di era bonus demografi tahun 2030. Skill pemuda kunci bonus demografi. Kondisi menarik terkait bonus demografi terjadi di India. India saat ini merupakan negara penduduk usia muda terbanyak di dunia, di mana 54% penduduk yang ada berusia di bawah 25 tahun. Sayangnya, India yang diperkirakan akan menikmati bonus demografi di tahun 2020 dikhawatirkan tidak dapat meraih momentum bonus demografi tersebut karena sulitnya menyediakan lapangan kerja yang sesuai dengan skill yang tersedia di pasar tenaga kerja. Terlebih, hampir 80% dari total angkatan kerja India adalah pekerja lepas dan wirausaha. Sementara, hanya 17% yang menjadi pekerja upah reguler. Skill memang menjadi salah satu kendala yang dihadapi India saat ini dalam menghadapi bonus demografi. Menyikapi hal ini, Perdana Menteri India menyiapkan antisipasi dengan mendorong percepatan peningkatan skill remaja hingga 500 juta penduduk di tahun 2022. Yang kedua, membangun etos kerja pemuda. Skill yang diperlukan remaja saat ini tidak hanya menyangkut hard skill, tetapi juga soft skill, di mana karakter dan etos kerja menjadi kunci utama yang harus dimiliki untuk membangun generasi yang memiliki produktivitas tinggi. Setidaknya, sejak dulu Indonesia memiliki nilai-nilai pernah menjadi cerminan suatu etos kehidupan seperti Bhinneka Tunggal Ika, ing ngarsa sun tulodo, ing madya bangun karso, tut buri handayani, menangtan ngarsoake, titeni niroake, nambahake. Menurutnya, nilai-nilai ini mencerminkan etos kerja dalam konteks kehidupan sosial yang penting dalam membangun persatuan. Pemuda dan remaja sebagai arah kebijakan pembangunan nasional. Urgensi bonus demografi sudah menjadi perhatian Bapak Presiden Joko Widodo dalam berbagai sambutan 2 tahun terakhir. Arahan ini sudah mulai diterjemahkan para pemangku kebijakan nasional dengan melakukan sinkronisasi kebijakan masing-masing dengan pendekatan bonus demografi.
dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, penggunaan obat terlarang, dan lainnya. Utamanya yang dihadapi adalah aspek kemiskinan. Jadi masih banyak sekali anak muda tidak siap untuk dunia kerja, masih suka dolan atau main, cuma sekedar enjoy. Pemerintah juga akan menekan pendidikan karakter untuk pemuda agar siap bersaing. Tetapi kembali lagi, ini adalah tanggung jawab saudara pemuda-pemudi sekalian. Oke ya teman-teman, itulah sedikit informasi tentang kepemudaan yang ada di sekitar saya. Pemuda harus siap. Siap gak siap? Harus siap. Dan harus siap untuk menghadapi masa demografi yang akan sebentar lagi berada di lingkup kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkarya.